Akhirnya SPTJME ijazah disetujui. Bagaimana caranya agar bisa disetujui dan apa langkah selanjutnya setelah SPTJM disetujui? Mari kita bahas. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Haris Fauji, channel YouTube membahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel Haris Fauji dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar mendapatkan info terupdate tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya saya bahas terakhir itu tentang ijazah, itu tentang cara upload SPTJM ijazah ya teman-teman. Ini sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, kenapa saya lama di approve-nya oleh dinas? Ternyata saya ada kesalahan ketika membuat nomor SK kelulusannya, dan untuk agar di-upload SPTJM-nya itu kita untuk di wilayah saya, di wilayah Kabupaten Bogor, itu harus ke dinas agar SPTJM-nya di-approve. Nih ya teman-teman, sebelumnya saya upload atau nomor SK kelulusannya ada kesalahan ya teman-teman. Jadi di dalam aturan di wilayah saya, nih ya teman-teman, ternyata 403.11 ini kan nomor kode surat, ini hanya untuk sekolah negeri ya teman-teman, di wilayah Kabupaten Bogor. Nah, untuk sekolah swasta menyesuaikan dengan administrasi tata naskah atau pesulitan pada satu pendidikan yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi nggak boleh menggunakan yang ini, menggunakan sesuai yang ada di sekolahnya masing-masing, di sekolah swastanya masing-masing. Entah itu urutan suratannya ya sesuai dengan sekolahnya masing-masing, tidak harus mengacu pada yang ini. Jadi saya ubah, jadi nomor suratnya seperti ini ya teman-teman. Nomor suratnya seperti ini. Nah ini ya teman-teman, saya diawali dengan 421.3 973 ini nomor surat keluar dari sekolah saya, SK, dan ini nama sekolah. Ini intinya atur aja ya teman-teman, untuk nomor surat untuk sekolah swasta harus seperti ini, tidak boleh 400.311 ya teman-teman. Kalau seperti itu akan dinyatakan salah oleh dinasnya. Dan ini mekanismenya teman-teman agar di-approve SPTJM-nya. Ini ya teman-teman, jadi dinas membuatkan seperti ini mekanisme pengolahan ijazah. Nah, sebelum ke dinas, teman-teman yang di wilayah kabupaten harus laporan dulu di sini ya teman-teman. Itu laporan SMP Kabupaten Bogor, ini untuk yang SD, SMP, dan ini untuk yang SD. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kita laporan dulu sih ini sebelum ke dinas. Ini contoh di sekolah saya nih. Ini kan punya saya, inputkan dulu di sini ya teman-teman. Inputkan dulu di sini. Kita nggak inputkan di sini nih ya teman-teman. Ini tidak bisa dimasukkan ya teman-teman, tidak bisa diinput. Kita inputnya di sini. Nah, kita inputkan di sini, rekam. Nah, ini otomatis terisi. Nah, yang inputkannya di sini ya teman-teman, nama respondennya siapa yang mengisi. Biasanya kan operator ya, berarti nama operatornya siapa. Nomor kontaknya, nomor SK kelulusan yang tadi ya teman-teman, nomor SK kelulusannya yang tadi berarti kalau saya yang ini nih. Saya inputkan yang ini, masukkan ke sini. Dan kita masukkan file data kelulusan. Di sekolah kita, lulusannya itu ada berapa dan diinputkan ya teman-teman, seperti ini formatnya. Atau teman-teman bisa unduh di sini nih formatnya, atau bisa lihat di sini nih. Di sini juga sudah dijelaskan ya teman-teman. Ini formatnya yang ini ya teman-teman. Satuan Pendidikan melaporkan data lulusan yang tertuang dalam SK kelulusan dengan mengunggah file Excel. Ini ya teman-teman, filenya tanpa mengubah format. Nanti teman-teman tinggal masukkan NISN-nya berapa, NIPD, nomor induk peserta didik, nama peserta didik, jenis kelaminnya apa, keterangan verbalnya apa, dia statusnya DNS-nya sudah valid atau masih ada yang residu ya teman-teman, tanpa mengubah format, tanpa ada tambah-tambahan. Misalkan cuma ada 10 ya udah, si tabelnya cuma ada 10, jangan ditambahkan ya teman-teman. Misalkan cuma ada 10, jangan ditambahkan. Ini kan hanya contoh aja. Contoh, sekolah saya ada 32, berarti tabelnya sampai 32 aja, nomornya sampai 32 aja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, mekanisme selanjutnya ini dijelaskan di sekolah saya aja ya teman-teman, di wilayah saya aja. Mungkin di wilayah yang lain berbeda-beda agar SPT-nya di-approve. Untuk laporan menggunakan Excel yang sudah disediakan tanpa mengubah format yang sudah ada. Titik masa SK kelulusan dan SK pada tanggal 2 Juni itu sudah dijelaskan di video-video sebelumnya teman-teman. Nomor SK kelulusan diinput pada manajemen ijazah hanya sekali. Nomor SK tadi ya teman-teman, hanya sekali di ijazah isi. Tapi untuk SPTJM pada manajemen ijazah dapat diunggah beberapa kali berdasarkan data peserta didik jika masih terdapat data residu. Misal di sekolah saya kan ada 32 peserta. Nah, ternyata masih ada yang residu 5.
Nah, yang 5 yang residu itu masih di SPTJM-nya kita nantikan, kita nunggu valid dulu. Berarti kan 5, 32 kurang 5, 27 lagi itu bisa dibuatkan SPTJM-nya lebih awal ya teman-teman. Yang 5-nya itu bisa nanti setelah datanya sudah valid. Nah, berdasarkan di panduan juga sudah dijelaskan di sini ya teman-teman nih. Tahun 2025 itu SPTJM hanya diajukan sekali, tapi untuk 2026 SPTJM itu dapat diajukan berulang kali tanpa menunggu seluruh peserta didik valid. Peserta didik yang sudah valid dapat diproses terlebih dahulu. Untuk yang masih residu bisa nanti dulu. Jadi SPDM-nya nanti ada dua, misalkan 275 di awal, 5-nya nanti setelah valid semua. Tidak ada batasan waktu dalam pengajuan SPTJM. Itu untuk SPTJM ya teman-teman. Tapi disarankan Ki buat SPTJM-nya sekali aja. Jadi kalau sudah valid semua baru dibuatkan SPTJM-nya agar SPTJM-nya hanya satu kali. Walaupun boleh SPTJM itu beberapa kali. Nah, yang kesembilan, SPTJM hard copy dibawa ke dinas ya teman-teman nih. Dibawa ke dinas. SPTJM yang ini ya teman-teman, sebentar saya stop dulu. Oke, lanjut. Nah, SPTJM-nya dibawa ke dinas. Berarti SPTJM yang ini ya teman-teman yang kita buatkan di web. Nah, kita bawa ke dinas yang sudah ditandatangani, diberi materai, dan dicap basah oleh kepala sekolah. Nah, ini dibawa, di print terus ditandatangani, diberi materai, di scan dulu. Nah, hasil yang ini dibawa ke dinas yang aslinya teman-teman nih. Berarti kalau ada lampirannya ada 2 halaman, 3 halaman, semuanya dibawa ke dinas agar dicek oleh dinas agar di-approve ya teman-teman nih. Nih dibawa nih ke dinas SPTJM-nya. Bentuk ininya teman-teman hard copy-nya. Hard copy-nya teman-teman dibawa ke dinas, bawa yang asli. Oke, setelah itu oke lanjut. Nih, setelah dibawa ke dinas baru nanti di-approve oleh dinasnya ya teman-teman. Nah, saya sudah dibawa ke dinas dan akhirnya di-approve lah oleh dinasnya. Nih ya teman-teman nih di pembuatan SPTJM. Nah, sudah di-approve, sudah disetujui ya teman-teman per tanggal 23 Juni ya teman-teman nih. Per tanggal 23 Juni disetujuinya jam 10.29. Nah, apa langkah selanjutnya setelah SPTJM disetujui? Kurang lebih seperti ini ya teman-teman nih. Yang pertama, pastikan datanya sudah benar semua. Nama peserta didiknya, seharusnya sih sudah benar ya teman-teman, karena kan kita sudah melewati data valid dan residu. Kalau masih ada data yang salah, si siswanya setelah SPTJM disetujui itu tidak bisa diubah lagi ya teman-teman. Teman-teman harus melakukan perbaikan ijazah setelah ijazahnya di print. Nah, itu harus melakukan perbaikan kalau masih ada yang salah nama atau tempat lahir si pesertanya. Nah, untuk nomor SK kelulusan, nama kepala sekolah, gelar kepala sekolah itu untuk informasi terbaru itu bisa nomor SK juga bisa diedit di akun dinas ya teman-teman. Misalkan teman-teman ternyata nomor SK kelulusannya ada yang salah nih, itu bisa diedit, bisa diganti di akunnya dinas. Di sekolah, di satuan pendidikan tidak bisa diedit, tapi di akun dinasnya bisa diedit ya teman-teman. Untuk nama kepala sekolah, nomor SK kelulusan, gelar kepala sekolah itu bisa diedit di dinas, tapi untuk nama peserta atau tempat tanggal peserta tidak bisa diedit, tidak bisa diedit lagi, itu harus perbaikan ijazahnya ya teman-teman. Nah, nanti kalau sudah benar semua, cek teman-teman di DNT. Setelah nggak lama disetujui SPTJM-nya, nanti akan masuk ke DNT sini ya teman-teman. Nggak lama ya teman-teman, nggak sampai 1 hari, nggak lama. Intinya langsung nanti masuk ke DNT nih, valid DNT. Nah, setelah masuk DNT, teman-teman cek lagi di pengolahan ijazah di sini teman-teman, di daftar penoraan di individu. Nah, di sini ya teman-teman, masuk ke DNT, nggak lama, nggak sampai 1 hari, maksimalnya 3 hari, nomor ijazah nasional itu terbit ya teman-teman. Nomor ijazah itu yang mana? Yang ini ya teman-teman. Nomor ijazah itu yang ini nih. Nanti terbit nih nomor ijazahnya. Nah, di sini teman-teman di menu individu ini bisa mengubah nama dan tempat lahir mau ke huruf besar semua atau huruf besarnya di awal aja. Kalau defaultnya ijazah itu kan huruf besarnya aja yang di awal, huruf besar aja di awal ya teman-teman di sini ya teman-teman nih. Nah, ini bisa teman-teman kalau ingin mengubah huruf besar semua. Contoh yang ini ya teman-teman nih. Yang kedua, ini kan huruf besarnya hanya di awal aja. Kita ingin mengubah huruf besar semua.
klik simpan. Ya, lagi gangguan ya teman-teman, ini lagi gangguan. Kalau nggak lagi gangguan nanti ini bisa berubah jadi huruf besar semua. Oke, itu ya teman-teman. Tempat lahir juga bisa ya teman-teman. Nah, di sini Jakarta kita mau huruf besar semua Jakartanya, bisa ya teman-teman. Nih, simpan. Tapi sepertinya webnya lagi gangguan ya teman-teman nih. Nih. Cara EYD-nya itu, tapi secara EYD-nya huruf besar aja di awal ya teman-teman nih. Oke, itu ya teman-teman. Tapi tidak bisa mengubah ya teman-teman. Misalkan di sini tempat lahirnya Tangerang Selatan, kita ingin ubah jadi cuma Tangerang aja, itu nggak bisa ya teman-teman. Misalkan di sini Jakarta ingin ubah ke Bogor, itu nggak bisa ya teman-teman. Itu perbaikannya di Verval PD. Dan sudah tidak bisa lagi kalau sudah NIN-nya terbit, nomor ijazah nasional terbit itu sudah tidak bisa diperbaiki. Itu bisa diperbaiki ya pergantian ijazah. Oke, ini ya teman-teman untuk mengubah huruf besar ke huruf kecil. Nah, setelah itu teman-teman dicek di menu kolektif. Nah, di sini ini untuk atur tanggal pengesahan ijazah. Ini ya teman-teman, ini di sini nih. Nah, di sini nih untuk atur. Nah, ini banyak yang bertanyakan tanggal pengesahan itu tanggal berapa? Yang pertama, untuk tanggal pengesahan itu bisa diinputkan setelah NIM terbit ya teman-teman nih. Bisa diinputkan setelah NIM terbit. Setelah NIM terbit baru bisa diinputkan tanggalnya. Misal di sini saya kan terbitnya itu di tanggal 23 Juni ya teman-teman nih. Saya kan tanggal NIM terbit itu di tanggal 23 Juni. Berarti bisa diatur itu di tanggal 23 Juninya atau setelahnya. Tidak bisa mundur ya teman-teman, tidak bisa mundur. Ini kita cek aja di sini nih. Nih ya, kita cek nih. Saya kan terbit NIM-nya itu di tanggal 23. Nih. Bisa oh setelahnya ya teman-teman, nggak bisa di tanggal 23, di setelahnya. Satu hari setelah terbit NIM-nya di tanggal 24 atau setelahnya 25, 26, 27 itu juga kalau kita pas lagi ngaksesnya teman-teman, saya ngakses itu di tanggal 25 baru bisa diklik. Nah, kalau di aturan di dinas saya baru bisa untuk tanggal ijazah itu di tanggal 30 Juni ya teman-teman. Nih. Titik mangsa ijazah dan transkrip nilai tanggal 30 Juni. Berarti saya untuk menginputkan ini nih, tanggal pengesahan itu baru nanti bisa di tanggal 30 Juni. Saya akses ini kan di tanggal 25. Kita nggak bisa ngeklik di tanggal 30 Juni langsung. Baru bisa ngeklik itu nanti di tanggal 30 Juni. Berarti kita proses lagi ijazah itu untuk di wilayah saya itu di tanggal 30 Juni. Mungkin setiap wilayah berbeda-beda tanggal pengesahan ijazahnya. Makanya koordinasikan dengan dinasnya tanggal pengesahan ijazahnya kapan. Yang intinya tanggal pengesahan itu bisa diinputkan itu setelah NIM terbit. Setelah NIM terbit. Kalau sebelum NIM terbit nggak bisa diinputkan ya teman-teman. Oke, seperti itu untuk tanggal pengesahan ijazah. Brand untuk saya di tanggal 30 Juni. Saya nanti akses lagi di tanggal 30 Juni baru bisa diinputkan tanggal ijazahnya. Jadi per hari itu baru bisa diklik. Saya nggak bisa langsung ngeklik nih di tanggal 30 Juni. Nah, kalau sudah diinputkan, baru nanti kita bisa print ijazahnya. Di mana? Di sini ya, teman-teman nih. Di sini, di aksi lainnya, ke daftar peserta didik. Nah, kita bisa nih cetak semua atau cetak per nama. Nih, kalau menu unduh ini untuk mendapatkan nomor ijazah nasionalnya, teman-teman, yang nanti kita inputkan di transkrip nilai ini. Ini penerbitan NIN. Ini untuk nomor ijazah nasionalnya. Kalau tahun kemarin kan nggak ada ya teman-teman. Jadi kita copy sendiri. Nah ini, kalau ini udah ada nih. Oleh tim ijazah sudah dibuatkan nih ya teman-teman nih. Nomor ijazahnya yang nanti kita inputkan di transkrip nilai. Oke, itu untuk mendapatkan NIN-nya. Dan untuk cetaknya, ya teman-teman nggak atur aja mau dicetak semua atau cetak per nama. Misalkan cetak semua. Nah ini teman-teman nih, berarti ini nih. Ini kurang lebih seperti ini ijazahnya. Nah, di sini karena saya belum menginputkan tanggalnya, makanya di sini masih strict.
saya baru bisa diinputkan nanti di tanggal 30 Juni. Berdasarkan aturan dari dinas di wilayah saya, tanggal 30 Juni baru bisa diinputkan dan baru bisa dicetak. Berarti bisa dicetak di tanggal 30 Juni atau setelahnya, setelah tanggal 30 Juni. Karena kan kalau nggak ada tanggal pengesahannya nggak enak ya teman-teman, harus ada tanggal pengesahannya nih. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kan untuk pas foto karena saya menggunakan tempel manual, makanya di sini masih kosong pas fotonya. Kalau teman-teman menggunakan foto digital yang diupload, berarti nanti otomatis di sini nih fotonya muncul. Tapi berdasarkan informasi di dinas saya, untuk yang masih menggunakan tanda tangan basah disarankan menggunakan tempel manual aja, bukan upload di wilayah saya. Disarankan menggunakan tempel manual aja kalau misalkan TNT-nya basah. Tapi untuk yang TTE wajib upload fotonya ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Tahapan setelah SPTJM disetujui. Berarti saya baru bisa dikerjakan lagi nanti di tanggal 30 Juni. Karena berdasarkan aturan di dinas saya, tanggal pengesahannya itu tanggal 30 Juni. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Pembahasannya, tutorialnya, bagaimana agar SPTJM disetujui untuk di wilayah saya. Mungkin di wilayah yang lain berbeda-beda SPTJM-nya agar disetujui itu bagaimana tahapannya. Dan apa tahapan selanjutnya setelah SPTJM disetujui tadi sudah dijelaskan. Oke, itu saja informasinya, tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini, Haris Bogi, nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.